walaupun itu milik mertua atau milik orang tua yang kita ada saudara, itu kita pikir-pikir banget kalau mau bangun rumah di atas tanah yang belum jelas SHM-nya atas nama kita. Saya tuh tidak terlalu sibuk kerja. Saya punya karyawan sebelumnya itu ada 9 orang. Jadi bukan yang sibuk-sibuk sekali, bukan. Mira nih bosnya, bukan bosnya juga. Saya bekerja di toko kosmetik punya orang tua saya. Jadi sama-sama bekerja. Jadi kita itu dulu suami istri bekerja di toko kosmetik punya orang tua saya gitu. Cerita tidak menjelek-jelekan ya, ini bukan menjelek-jelekan, ini klarifikasi tentang saya yang jadi TKW. Katanya saya disebutkan menjadi TKW selama 15 tahun nggak pulang-pulang begitu. Klarifikasi guys, artis dadakan. Saya bukan artis ya, saya ini pengusaha. Karena video saya merubuhkan rumah itu viral dan menjadi simpang siur, mau tidak mau klarifikasi. Yang masukkan ke TV itu siapa? Bukan saya yang masukkan. Nah, kalian yang menyebarkan video-video ini. Coba kalian cukup tonton saya video-video saya. Jangan disebarkan, jangan disalin link terus diupload lagi. Nah, itu yang bikin viral, itu yang bikin tepun lilit. Iya bujur, saya tidak mau jadi artis, saya jadi pengusaha. Saya mau menjalankan usaha saya yang berada di ambang kepailitan ini. Oke? Jadi jangan lupa menggaduk. Tokonya di mana, Cil? Tokonya ada di Kaltim, Kalimantan Timur. Kota Bangun, Kutai Kartanegara. Usaha apa kakak? Usaha toko kosmetik. Minum apa? Apabila boleh ke Kaltim. Oh iya, ada info. Besok rencananya penghancuran seluruh bangunan yang pakai beton. Besok, insya Allah, mudahan lancar. Besok sudah selesai. Sisa tanah-tanah yang ada di bawah-bawah. Boleh aku bantu kakak? Bantu saya dengan doa supaya dapat kasih kecil eksanya. Alhamdulillah dapat. Ada yang membantui Pak, ada yang menolongi. Biaya merobohkan berapa? Wah, tidak bisa diucapkan kata-kata lagi itu. Tetap semangat. Kenapa nggak dibeli tanahnya? Kenapa dirobohkan? Jadi samalah Cil, belum merobohkan malah rumah. Biaya merobohkan itu kemungkinan kalau dihitung-hitung 20% dari biaya bikin rumah. Kenapa nggak dijual bagi rata? Sudah dibagi rata. Kita sudah pembagian harta gono gini. Sudah. Makanya saya dapat rumah. Padahal rumah itu saya sendiri yang bikin. Pakai uang saya sendiri yang bikin. Ya, betul. Siapa tadi yang komen? Bapak, pakai alat berat. Bukan masalah cepatnya, kan namanya kerja itu kan butuh waktu. Emang ini kan di perkampungan, di perkampungan, di dalam kampung. Woi, nyewa alat berat itu bisakah kita sewa alat berat? Datang. Ada kalau kita butuh beberapa hari mencari alat berat itu di sini. Karena saya kan bukan asli yang tinggal di sini, bukan. Saya itu tinggalnya di Kalimantan Timur, bukan di sini. Tapi mertuanya nagih tanah, ya kan tanah mereka, tanah orang pertama kali mau bikin itu mau dibayar, mereka tidak mau dibayar. Terus dibakar gitu, mertua tetap minta ganti. Ya ganti kalau ada uangnya. Saya kalau punya uang 300 juta saya bayar. Karena saya tidak punya duit segitu. Makanya saya memilih menghancurkan rumah. Daripada rumah itu tetap di sini, saya tidak bisa nempatin karena saya tinggal di Kalimantan Timur. Itu rumah saya jarang tempatin. Saya jarang pulang ke Amuntai sini. Saya jarang pulang. Saya pulang itu 1 tahun sekali baru ditempatin rumah itu. Segadok Cil, ya. Kita bangun kecil, ya. Ya mending bukan kan. Kaltim di mananya emang? Kaltim itu di Kutai Kartanegara. Habis ini semangat lagi di tokonya Cil. Ya, semangat. Kenapa dipanggil Acil? Kenapa dipanggil Acil? Acil itu adalah panggilan
Acil itu adalah panggilan untuk kakak, mbak, bibi, tante. Tuh kayunya dikemanain, Cil? Saya bawa pulang ke Kaltim. Kayu-kayunya saya bawa pulang ke Kaltim. Acil kerja apa? Saya kerja di tempat usaha orang tua Acil. Umur berapa, Cil? Umur Acil 32. Kaltimnya di mana, Cil? Kutai Kartanegara. Minum apa, Cil? Minum gaduk. Halo, salam kenal semua. Kenapa pelatarannya kada diangkut? Sabar, Bu, sabar. Ibu kira, bapak kira itu beton itu satu hari rampung kah dibongkar. Kita sewa alat berat aja berhari-hari itu nelpon cari operator, cari apa itu yang tunggu sebentar. Tunggu. Muncul nggak sih beritanya di kalian? Iya, berita tentang kakak ini. Suami selingkuh 20 kali dan akhirnya memilih berpisah. Rumah dibangun di atas tanah mertua, disuruh beli 300 juta. Akhirnya mantan istri memilih untuk merobohkan rumah tersebut. Ya, jadi emang seliweran di FYP gue ya kali ini. Tentang kakak ini yang ternyata udah diselingkuhin selama 20 kali sama suaminya. Ya wajar dong kan istrinya marah dan minta pisah mungkin ya. Tapi yang nggak wajar ternyata mereka itu bangun rumah di atas tanah milik mertuanya. Dan ketika berpisah, mertuanya ini malah minta si kakak ini untuk bayar 300 juta untuk beli tanah tersebut. Kalau ngikutin emosi ya, emosinya kakak ini yang udah menggebu-gebu nih ya iya, kalau aku juga bakal robohin aja itu rumah. Gila aja, udah yang salah anaknya, malah kakak ini yang disuruh ganti rugi, disuruh beli tanah yang karena udah dibangun rumah itu. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya sayang juga ya. Coba perhatiin deh, ini rumahnya keren banget loh guys. Kalau aku taksir mungkin itu rumahnya lebih kali ya dari 300 juta. Cuman kalau harus bayar 300 juta lagi kan PR banget ya. Aku nggak tahu deh kalau kalian yang ahli hukum ini bisa nggak sih dijadiin harta gono gini gitu kan? Karena kan yang salah suaminya ya. Harusnya kan itu tanahnya mungkin bisa kali ya jadi hak milik si istrinya gitu. Apalagi kalau misalkan mereka udah punya anak. Koreksi kalau aku salah ya. Tapi yang pasti kalau manusiawi aja ngikutin emosi yang pada saat itu ya, kayaknya aku juga bakal ngelakuin hal yang sama sih sama kakak ini. Ibarat udah jatuh ketimpa tangga, udah ngemergok suami selingkuh 20 kali, terus disuruh beli tanah yang rumahnya dibangun sendiri. Semoga masalahnya cepat kelar ya kak. Ini kasus yang lagi rame, entah ini beneran atau konten, aku nggak begitu mengikuti. Tapi yang aku sekilas lihat itu Mbak Acil Julaiha ini bangun rumah di atas tanah mertuanya. Terus kemudian suaminya selingkuh, maka rumahnya dihancurkan. Teman-teman, aku selalu heboh dengan temanku, saudaraku, atau siapapun yang dia mau bangun rumah tapi status tanahnya belum jelas. Walaupun itu milik mertua atau milik orang tua yang kita ada saudara, itu kita pikir-pikir banget kalau mau bangun rumah di atas tanah yang belum jelas SHM-nya atas nama kita. Apapun kalian kalau bangun rumah, usahakan di atas tanah yang sudah hak milik sendiri. Entah itu kamu dari beli, entah itu dari pemberian orang tua, mertua, saudara, atau siapapun. Jangan pernah ada cerita seperti ini lagi. Ternyata cerita seperti ini tuh banyak banget. Dan di lingkunganku sendiri, baik itu saudara, tetangga, teman, banyak banget kasus kayak gini, hanya aja nggak viral. Jadi kalian bersusah-susahlah mengurus tanah itu legalnya ke nama kalian sendiri, bayar pajak sendiri, bayar apa sendiri, pokoknya kalau sudah nama kalian sendiri baru bangun tuh rumah di atas tanah yang sudah kalian hak sepenuhnya miliki. Apa yang bisa kita ambil dari kejadiannya Mbak Acil Julaiha? Kalau aku, jadi wanita harus tegas. Apalagi kalau misalnya kita sudah di jalur yang benar dan dikhianati. Jangan menyek-menyek, tegas. Habis itu move on. Buat apa menyedihkan hal-hal yang buruk? Enggak, Mbak Acil terima kasih. Sikap tegasnya itu menginspirasi banyak wanita. Tetapi ada satu hal lagi dari kejadian ini. Jadi wanita itu perlu juga ya perhitungan. Kalau memang tanah yang akan kita bangun itu masih belum jelas status kepemilikannya, itu jangan all out deh. Saya tidak menyalahkan Mbak Acil. Mungkin Mbak Acil ini adalah orang baik yang percaya pada suami, pada mertuanya, sehingga apapun yang ia punya ya buat keluarga lah.
itu sangat-sangat umum dilakukan oleh wanita yang berjuang untuk keluarganya. Namun kadang-kadang niat baik juga nggak dapat baik, itu juga qadarullah wa masa'afal. Saya doakan semoga Mbak Acil setelah kejadian ini mendapat limpahan cinta dari Allah, mendapat segala hikmah dan mendapat hidayah sehingga Mbak Acil mendapatkan kebahagiaan yang lebih dan lebih. Allahumma amin.